Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Diki Hermansyah dalam solusi matematika. Jangan lupa share, subscribe, dan komen sekedarnya. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membahas atau bedah buku matematika kurikulum Merdeka fase E, karena belum ada fase F ya. Jadi fase E itu kelas 10 dan kelas 11, sedangkan fase F kelas 12. Oke, ini penampakan bukunya. Jadi kita baca ya mulai dari awal. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Oke, nah ini penampakan bukunya nih. Matematika fase E kurikulum Merdeka Belajar, Diki Susanto dan kawan-kawan, ditulis oleh Diki Susanto dan kawan-kawan. Oke. Nah, kata pengantar kita baca juga ya agar paham. Selama kurikulum diberlakukan, kenapa sering salah paham? Karena buku ajarnya tidak dibaca dari awal sampai akhir, hanya dibaca per materi-materinya saja gitu. Makanya banyak yang salah paham. Nah, sekarang kita baca. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mempunyai tugas penyiapan kebijakan teknis pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kurikulum, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan. Jadi buku ini resmi ya dari kementerian. Pada tahun 2020, Pusat Kurikulum dan Perbukuan mengembangkan kurikulum beserta buku teks pelajaran yang mengusung semangat Merdeka Belajar. Adapun kebijakan pengembangan kurikulum ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 958/V/2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kurikulum ini memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan dan guru untuk mengembangkan potensinya serta keleluasaan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan perkembangannya. Ini garis besarnya ya. Kurikulum ini memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan. Oke, kita lanjut. Untuk mendukung pelaksanaan kurikulum tersebut, diperlukan penyediaan buku teks pelajaran yang sesuai dengan kurikulum tersebut. Buku teks pelajaran ini merupakan salah satu bahan pembelajaran bagi siswa dan guru. Salah satu. Ini kita kasih garis bawah. Salah satu. Artinya apa? Kita boleh menggunakan sumber lain selain buku ini. Pada tahun 2021, kurikulum ini akan diimplementasikan secara terbatas di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1177 tahun 2020 tentang program sekolah penggerak. Tentunya umpan balik dari guru dan siswa, orang tua, dan masyarakat di sekolah penggerak sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan kurikulum dan buku teks pelajaran ini. Selanjutnya, Pusat Kurikulum dan Perbukuan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini, mulai dari penulis, penelaah, reviewer, supervisor, editor, ilustrator, desainer, dan pihak terkait lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Baik. Jakarta, Juni 2021. Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Maman Faturrahman, SPD, SI, MSI, VHD. Ya. Sekarang prakata. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya
Dalam menyelesaikan penulisan buku ini disusun untuk memenuhi capaian pembelajaran fase E untuk SMA atau MA kelas 10 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 958/V/2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Matematika seringkali dianggap pelajaran yang abstrak, sulit, dan kurang relevan dalam kehidupan. Padahal pada hakikatnya banyak konsep dan prinsip matematika justru muncul di alam dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Harapan kami buku ini dapat mengubah mispersepsi mengenai matematika dengan menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual melalui permasalahan kehidupan nyata dan melibatkan siswa secara aktif dalam bereksplorasi dengan pertanyaan penuntun. Sebagian besar pembelajaran matematika dalam buku ini diupayakan menarik perhatian dan minat siswa sehingga tidak merasa sedang belajar matematika. Siswa akan diajak untuk berpikir kritis dan kreatif untuk mengembangkan keterampilan berpikir aras tinggi highest order thinking skill. Selain itu, di banyak kesempatan siswa akan berdiskusi, berkomunikasi, bekerja sama, dan menggunakan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan sehingga mengasah kemampuan sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan keterampilan abad ke-21. Kami mengaturkan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu mewujudkan buku ini, khususnya para penelaah yaitu Profesor Dr. Sunardi, Master Pendidikan Universitas Negeri Jember, dan Dr. Al-Azhari Masta, Master of Science Universitas Pendidikan Indonesia, untuk bimbingan dan masukan yang berharga dari awal sampai akhir proses penulisan. Akhir kata, kami berharap buku ini bermanfaat bagi pembelajaran matematika SMA atau MA kelas 10 dan semakin banyak siswa yang mulai menyenangi matematika dan merasakan manfaat belajar matematika. Selamat bermatematika. Jakarta, Februari 2021, tim penulis. Oke, kita lihat daftar isi dari buku ini. Pertama, eksponen dan logaritma. Nah, ini sama dengan di kurikulum KTSP, ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Bab pertamanya eksponen dan logaritma. Definisi eksponen, sifat-sifat eksponen, fungsi eksponen, pertumbuhan eksponen, peluruhan eksponen, bentuk akar, hubungan bilangan pangkatan akar, merasionalkan bentuk akar. Nah, ini ya perbedaannya. Pertumbuhan eksponen dan peluruhan eksponen. Definisi logaritma, sifat-sifat logaritma. Itu kedua. Yang kedua, barisan dan deret. Barisan aritmatika, barisan geometri. Deret aritmatika, deret geometri tak hingga. Ini di KTSP ada di kelas 12. Di kurikulum Merdeka ada di kelas 10. Vektor dan operasinya, terminologi, notasi, dan jenis vektor. Vektor negatif atau vektor lawan, ekivalen. Vektor dan sistem koordinat. Vektor dan sistem koordinat sama nih. Operasi vektor, ini juga ada di kelas 12 ya kalau KTSP. Trigonometri, perbandingan trigonometri. Pemanfaatan perbandingan trigonometri. Ini penamaan sisi, oke, ini ada di kelas 11. Ya. Kalau trigonometri di KTSP itu ada di kelas 10 dan 11 IPA. Sistem persamaan dan pertidaksamaan linier, sistem persamaan linier, sistem pertidaksamaan linier, fungsi kuadrat, statistika, peluang. Berarti ini ada 8 bab ya, ada 8 bab. Jadi
Kalau di KTSP ini ada semua kelas 10, kelas 11, kelas 12. Mungkin ini irisan ya. Jadi semuanya ada dimasukkan di kelas 10 materinya. Oke, kita lihat bagaimana metodologi penyusunan buku ini. Ini daftar gambar. Metodologi penyusunan buku ini. Oke, terus masih tabel. Petunjuk penggunaan buku pembukaan bab. Pertama, pembukaan bab. Kalian menemukan pembuka bab sebagai bagian paling awal dari bab yang memberikan gambaran besar mengenai topik yang akan dipelajari. Ada rasionalisasi dalam bab sehingga timbul minat dan motivasi kalian untuk mempelajari ide utama atau ide besar yang menghubungkan konsep-konsep. Jadi yang dimaksud dengan rasionalisasi itu, jadi materi yang akan disajikan itu sesuai dengan ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Itu mungkin maksudnya. Terus pertanyaan pemantik. Kalian menemukan bagian ini pada awal bab karena merupakan pertanyaan yang menuntun pemahaman materi dan pengembangannya sepanjang pembelajaran bab tersebut. Kalian akan menemukan kedalaman dan keluasan dari materi pelajaran tersebut melalui pertanyaan tersebut. Berarti ini motivasi ya. Kata kunci. Kata atau konsep yang merupakan kunci untuk dihubungkan dengan kata atau konsep lain. Pemahaman terhadap kata kunci penolong kalian untuk mengaitkan konsep yang satu dengan konsep lainnya. Peta konsep. Peta konsep yang terdapat pada awal bab merupakan diagram yang menunjukkan hubungan antar konsep yang terdapat dalam setiap bab. Kalian perlu mencermati peta konsep ini untuk mendapatkan gambaran yang luas tentang isi bab tersebut. Pengalaman belajar. Terdapat pada awal bab yang menjadi arahan tercapainya kompetensi setelah mempelajari bab tersebut. Pengalaman belajar menolong kalian untuk memonitor perkembangan belajar kalian dalam bab tersebut yang akan dihubungkan dengan refleksi pada akhir pembahasan. Ayo bereksplorasi. Kalian melakukan kegiatan ini untuk menyelidiki konsep matematika yang berkaitan dengan pembahasan materi. Eksplorasi selalu dilakukan sebelum kalian mendalami konsep matematika beserta aplikasinya. Ayo berpikir kritis. Kalian berpikir kritis jika kalian dapat menganalisa informasi untuk mengambil kesimpulan atau menilai suatu hal dengan tepat. Keterampilan ini perlu kalian latih terus-menerus karena merupakan salah satu dari keterampilan abad ke-21. Berpikir kritis. Maksudnya kalau misalkan di buku itu caranya jelimet, kita punya cara yang lebih ringkas, kita sampaikan nanti. Ayo berpikir kreatif. Kalian berpikir kreatif jika kalian dapat membuat ide atau alternatif solusi yang baru yang berbeda dari hal umum. Yang tadi saya sebutkan. Ayo mencoba. Kalian diharapkan dapat mengerjakan soal atau kegiatan sejenis setelah diberikan penjelasan penyelesaian satu atau lebih dari satu soal. Penguatan karakter. Kalian diharapkan dapat menghayati dan menerapkan karakter-karakter profil Pancasila yang perlu dipupuk sepanjang hayat dalam kegiatan pembelajaran serta kehidupan sehari-hari. Ayo berdiskusi. Bertukar pikiran dengan teman-teman dan menyatakan gagasan merupakan kegiatan yang bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan. Hint. Petunjuk untuk kalian gunakan dalam pemecahan masalah. Baca dan gunakan bagian ini jika kalian mengalami kendala saat mencari solusi dari sebuah masalah. Tahukah kalian mendapatkan informasi tambahan yang berkaitan dengan materi yang sedang kalian pelajari yang merupakan aplikasi matematika dalam suatu fenomena atau peristiwa. Nah, ini yang menarik ya.
Ayo berefleksi, merenungkan dan melihat kembali secara evaluatif dan mendalam apa yang sudah dipelajari, membandingkannya dan menarik pelajaran atau kesimpulan sederhana. Ayo mengingat kembali apa yang telah kalian pelajari di SMP berhubungan dengan apa yang akan kalian pelajari di kelas 10. Kalian akan lebih mudah memahami materi pelajaran kelas 10 dengan pengetahuan yang telah dipelajari di SMP. Oke, bisa dirunut ya. Kronologinya jelas. Ayo bekerja sama. Bekerja sama merupakan salah satu bentuk dari bergotong royong. Kalian bekerja sama untuk menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan matematika, sehingga pemahaman kalian terhadap materi pelajaran lebih baik lagi. Selain itu, bekerja sama memerlukan saling memahami dan menghargai satu sama lain. Ayo menggunakan teknologi. Teknologi memudahkan kalian untuk menyelesaikan masalah atau pekerjaan matematika. Kalian dapat memanfaatkan kalkulator dan berbagai aplikasi untuk mengerjakan tugas kalian. Kalian memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Berarti ini dibolehkan membawa handphone ke kelas ya, atau alat teknologi lainnya. Bagian ini diberikan untuk membantu pemahaman kalian atas konsep yang dipelajari. Perhatikan contoh soal dan kaitkan dengan penjelasan sebelumnya agar kalian merasakan manfaat bagian tersebut. Oh, ini contoh soal. Latihan. Kalian mengerjakan soal-soal dengan 3 jenis tingkat kesulitan, yaitu dasar, menengah, dan tinggi. Pertanyaan pada tingkat dasar berupa jawaban pendek yang menguji pemahaman konsep dan keterampilan dasar. Tingkat menengah berupa permasalahan yang lebih terstruktur, sedangkan tingkat tinggi merupakan permasalahan aplikasi dan keterampilan aras tinggi. Uji kompetensi terdapat pada akhir bab, merupakan sarana bagi kalian untuk mengukur pencapaian kalian dalam topik bab. Kalian dapat mengerjakan sejumlah soal yang bervariasi dari yang sederhana hingga yang kompleks. Selain itu, soal dapat berupa hitungan ataupun pemahaman konsep. Materi pengayaan atau proyek. Kegiatan yang dapat digunakan untuk memperluas atau memperdalam wawasan dan pemahaman atas konsep matematika yang sedang dipelajari. Materi pengayaan dapat bersifat sebagai pendalaman materi, penerapan dalam bidang teknologi informatika, atau kegiatan eksplorasi proyek. Refleksi. Pada akhir bab atau subbab, kalian akan diajak memikirkan kembali apa yang sudah dipelajari dan seberapa dalam atau seberapa tepat pemahamanmu atas pembelajaran pada bagian tersebut. Baik, itulah isi dari buku ini, buku matematika kurikulum merdeka untuk kelas 10 atau fase E. Baik, untuk hari ini mungkin sampai di sini dulu di pendahuluan ya. Nanti di lain waktu dan kesempatan kita mulai ke pembahasan inti bedah buku, yakni di bab 1 tentang eksponen dan logaritma. Baik, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Masih bersama saya Diki Hermansyah, Solusi Matematika. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.